Langkah pertama, kita masuk ke aplikasi Excel, lalu kita tentukan datanya. Misalnya di sini, kami mendata nilai bahasa Indonesia. Langkah berikutnya, kita buat kolom untuk nomor. Teman-teman bisa menentukan sendiri berapa banyak nomor yang dibutuhkan. Di sini, contohnya dari 1 sampai 20. Jadi nomornya 1 sampai 20. Lalu, kita buat kolom untuk nilai kelas A. Pada kolom nilai kelas A, teman-teman bisa tentukan sendiri nilainya. Teman-teman bisa masukkan sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman. Lalu, kolom kelas B juga sama. Teman-teman tentukan sendiri nilainya yang teman-teman butuhkan. Kemudian, setelah kolom nilai kelas A dan kolom nilai kelas B, teman-teman kemudian buat kolom untuk kode kelas A dan kode kelas B. Untuk kode kelas A dan untuk kode kelas B, teman-teman bisa tentukan sendiri juga kode dari masing-masing kelas. Setelah itu, kita pindah ke SPSS. Masuk ke SPSS, kita ke variabel view. Pada kolom nama, kita masukkan judul data, yaitu nilai bahasa Indonesia. Kita singkat saja menjadi NBI. Kemudian, pada kolom desimal, kita ubah atau kita turunkan ke angka 0. Lalu, pada kolom label, kita isi nilai bahasa Indonesia. Pada baris kedua kolom nama atau di bawah NBI, teman-teman isi kelas. Pada kolom desimalnya, juga sama, kita turunkan ke angka 0. Lalu, bagian labelnya tetap teman-teman tulis kelas. Kemudian pada kolom values, teman-teman isi pada bagian label, teman-teman masukkan kode kelas A. Lalu pada bagian values, teman-teman sesuaikan kode yang sudah teman-teman buat sebelumnya di Excel. Begitu juga dengan kode kelas B. Setelah teman-teman buat kode kelas A pada label, teman-teman juga masukkan kode kelas B. Dan kode kelas B-nya teman-teman masukkan seperti yang sudah teman-teman buat pada aplikasi Excel sebelumnya. Lalu, setelah semuanya selesai, kita pindah ke data view. Pada kolom NBI, teman-teman masukkan nilai kelas A dan kelas B. Teman-teman kembali ke Excel dulu, lalu copy dan salin nilai kelas A dan kelas B, lalu masukkan pada kolom NBI di data view. Berlaku juga untuk pada kolom kelas. Teman-teman kembali ke Excel, lalu copy kode kelas A dan kelas B, dan masukkan pada kolom kelas di data view. Setelah semuanya di-copy dan disalin, teman-teman bisa klik Analyze. Pada bagian Analyze, kita klik Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Pada bagian Independent, teman-teman bisa masukkan nilai bahasa Indonesia, dan pada bagian Faktor, teman-teman masukkan kode kelas. Kemudian, teman-teman bisa klik Option, lalu teman-teman pilih, karena di sini kita ingin mencari atau menentukan nilai homogenitas dari data, maka teman-teman pilih homogenitas. Setelah itu, teman-teman klik Continue dan OK. Lalu akan muncul hasilnya seperti yang ada pada gambar. Teman-teman bisa tentukan apakah nilainya dikatakan homogen jika angkanya lebih atau nilainya lebih dari 0,05. Dan sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan itu bukan homogen atau nilainya bersifat heterogen. Sekian tutorial dari kami, semoga membantu.